Saya menyatakan dari awal sampai akhir, dari apa yang disampaikan di dalam media-media itu, saya akan bersumpah hari ini di depan umi saya, di depan orang yang melahirkan saya, dari kecil sampai sekarang, wallahi wan nabi war rasul, dan demi agama, demi masa depan saya, itu dusta. Itu dusta, itu fitnah. Dan untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kita tunggu di pengadilan. Saya sangat sepakat kalau ada pesantren kiainya cabul, kita sebarkan kepada siapapun. Karena menjaga agar anak kita, keluarga kita tidak menjadi korban. Walaupun itu ghibah, saya punya dasarnya bahwa itu boleh. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ghibah. Pertanyaan paling mendasar adalah, apakah kontainer-kontainer YouTube itu sedang ghibah, bicarakan keburukan Gus Fahim? Jawaban saya, enggak. Mereka itu belum tentu disebut ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Salimina min afatid dunya wa iqabil akhirah. Semoga Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga saudara-saudara kita dari hal-hal buruk di dunia dan juga hal-hal buruk di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Saya kira kamu pasti setuju dengan doa ini, walaupun mungkin yang akan saya bicarakan kamu tidak setuju. Nggak ada persoalan. Setidaknya kita ada yang sepakat lah. Saya perhatikan banyak sekali orang-orang membuat konten berbicara tentang Fahim Mawardi atau Gus Fahim Mawardi, pengasuh pesantren Syarah Al-Jalil di Jember. Berkaitan dengan berita yang sudah menyebar entah di media online atau bahkan di kanal-kanal YouTube dari media-media tersebut, pencabulan dilakukan oleh seorang kiai kepada santriwatinya. Pertanyaan paling mendasar adalah, apakah kontainer-kontainer YouTube itu sedang ghibah atau sedang membicarakan keburukan Gus Fahim? Jawaban saya, enggak. Mereka itu belum tentu disebut ghibah. Kenapa? Karena untuk bisa disebut ghibah, baru kita bicara hukum ghibahnya. Tetapi untuk bisa disebut ghibah saja dulu, adalah harus terbukti kalau Gus Fahim ini betul-betul melakukan itu. Perhatikan. Ini disebut ghibah apabila real. Karena kalau merujuk kepada takrif ghibah itu, zikruka akhoka bima yakrohu. Kamu menyebutkan sesuatu berkaitan dengan saudaramu di mana dia tidak suka, menyebutkan aib. Lalu ditanya, kaifa in kana fihi ma aqulu, misalnya dalam orang itu ada yang saya sebutkan. Maka jawabannya faqad tahu, yaitu kamu ghibah dia. Jadi untuk disebut ghibah, kamu bicaranya hal yang faktual dulu. Wa illam yakun fihi ma taqulu, kalau di dalamnya tidak ada, ternyata yang kamu bicarakan hanya berita saja, tidak faktual, tidak real, bahkan sampai terkonfirmasi itu adalah tuduhan tanpa bukti, faqad bahat tahu, kamu bukan ghibah, kamu memfitnah. Buhtanun itu fitnah. Bahasa Indonesia fitnah ya, kalau bahasa Arab fitnah bukan begitu, qadzaf ya. Jadi untuk tahu ini ghibah atau bukan, harus tahu dulu kasusnya apa, real apa tidak. Kalau hanya baca berita terus kita ulas seolah-olah kita tahu persis, kita belum tentu ghibah. Bisa jadi kita memfitnah. Makanya hati-hati. Kecuali kita tahu persis atau sudah dikonfirmasi oleh pengadilan atau sudah ada buktinya kita lihat, baru namanya ghibah. Maka ini mari kita bicara hukum ghibah dalam kasus seperti ini. Sekarang jangan bicara hukum menghibahkan kasus seperti ini dulu. Toh mau disebut ghibah aja belum lengkap syaratnya kok. Dan si Fahim itu sudah benar, sudah sesuai SOP lah setidaknya. Dia menantang agar yang menuduh itu nanti ketemu di pengadilan, tunjukkan buktinya. Karena dalam SOP syariat itu alal mudda'i al bayyinah. Kalau mudda'a alaihi ya cukup al-qasam ya. Kalau cuma yang dituduh ya bersumpah itu sudah sangat cukup. Tetapi kalau menuduh butuh dia ada bukti.
Gitu ya, gitu. Apalagi kalau ada misalnya tuduhannya itu berubah persinahan. Itu nggak sembarangan, Pak. Nggak sembarangan orang menuduh berzinah itu ya. Kalau pencabulan kan terlalu umum. Tapi kalau sudah spesifik perzinahan, itu nggak sembarangan. Tidak boleh kamu ngomong orang berzina kalau kamu tidak punya saksi 4 orang melihat dengan mata kepala langsung. Itu tidak berubah hukum fikih begitu. Sampai kapanpun begitu. Kamu cuma baca berita lalu menuduh orang berzina, kamu yang kena hukum. Karena kamu melakukan qadhaf namanya. Kamu dicambuk juga sama. Dihad juga. Jadi ingat. Kalau kita bicara kesalahan orang yang real, itu ghibah namanya. Tetapi, baru kita bicara hukumnya. Nanti akan saya bahas. Hukum orang ghibah, tetapi bahkan wajib. Bukan cuma boleh. Jadi kamu kalau baca kitabnya misalnya Imam An-Nawawi, Syarah Muslim itu ada 6 yang membolehkan ghibah. Itu kan bahasanya boleh. Kalau Imam Is bin Abdissalam, walladzi yadharu alayya innahu wajib. Ada satu keadaan ghibah pun menjadi wajib, bukan lagi boleh. Jadi belum relevan kita bicara, oh itu kan kita menghibah kan tujuannya baik agar orang tidak terjebak kepada keburukan. Pertanyaannya keburukan apa? Satu, yang kedua, terjebak siapa yang akan terjebak? Yang ketiga, terjebak di mana? Toh semua belum dikonfirmasi. Ini namanya kita adil. Adil. Jangan sesuatu yang masih satu kamu sebut sudah lengkap 10 sehingga kamu sudah hujat. Satu pun belum jelas, kan begitu ya. Ada yang ini untuk menyelamatkan orang agar tidak mondok anaknya ke pesantren yang kiainya cabul. Ini untuk menyelamatkan orang agar orang itu tidak diikuti ucapannya karena ternyata cabul. Ini kan semuanya relevan kalau memang betul-betul cabul, terbukti cabul, tidak bisa membantah dan memang cabul. Faktanya, laisal khobar kal mu'ayanah. Kamu tahu apa? Kan hanya baca berita. Apa nggak ngeri? Nggak takut? Kalau lisan-lisan itu nanti akan ditarik, dimintai pertanggungjawabannya. Itu berkaitan dengan muru'ah seseorang. Kalau bicara ilmiah, Zahaba Zaidun dibaca Zahaba Zaide atau Zaida, ini ilmiah. Semua orang bisa lihat, tidak butuh bukti. Buktinya sudah yaitu. Memang ghibah, tetapi nyata. Apalagi merubah-rubah hukum yang tidak wajib dibilang wajib. Kita bicarakan. Karena itu penting. Bukan lagi orang terjebak, tapi disesatkan. Kita bicarakan. Ghibah, ya ghibah. Memang. Kenapa? Karena ini pasti tidak disuka oleh dia yang bicara itu. Pasti yakrohu, pasti tidak suka. Siapa sih yang senang dibicarakan aibnya? Kesalahannya kita bicarakan. Tapi ada tujuannya. Maka nanti saya bicara lebih spesifik tentang ini. Ya, tentang kenapa kita bicara konten membuat kritik itu. Kenapa menyakiti orang gitu. Apa nggak panas yang dengar kalau ceramahnya kita kritik dan salah? Ya panas, biasa. Jadi kalau tentang Gus Fahim ini, jangan dulu dibawa kepada hukum ghibah. Kenapa? Karena belum real. Kalau sudah real, baru masuk kepada ghibah. Itu baru dikaji hukumnya. Dan saya sepakat, saya sangat sepakat kalau ada pesantren kiainya cabul, kita sebarkan kepada siapapun. Karena menjaga agar anak kita, keluarga kita tidak menjadi korban. Saya sepakat sekali. La khilafah. Bahkan saya berani mengatakan bahwa walaupun itu ghibah, saya punya dasarnya. Bahwa itu boleh. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ghibah. Menyebut keburukan orang, 2 orang sekaligus. Tetapi penting. Ada tujuan maslahah. Nanti kita bicara ya. Itu ada hadisnya. Sehingga kamu jangan selalu melihat orang bicara keburukan orang terus. Bukan begitu cara memandangnya. Apa yang dibicarakan. Jadi agar kita tahu mana yang hanya yang penting ada konten ya. Mana yang betul-betul ingin bicara yang baik. Mungkin saya masuk yang pertama ya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.